Selamat malam teman-teman. Welcome back di Scale the Circle. Malam ini kita akan kedatangan Tio Guritno dari Inspigo. Dan sekarang kita lagi menunggu Mas Tio untuk join di Instagram Live kali ini. Sebentar ya. Halo semuanya. Semoga internet bersahabat. Oke. We'll wait for a minute. Oke, ini dia. Waiting for Inspigo to join. Halo Mas Tio. Halo. Hai. Ternyata tadi. Halo El, kedengeran nggak Kedengeran kok. suaranya? Semoga ini bersahabat ya internetnya. Iya nih lagi sedikit kurang bersahabat akhir-akhir ini. Iya benar. Oke, tunggu aku mundur dulu, kayaknya kok deket banget. Oke, siap. Thank you Mas Tio. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Welcome to Scale the Circle barengan Ida Indonesia, weekly talk show setiap hari Rabu jam 7. Dan sekarang ini kita kedatangan Mas Tio Guritno dari Inspigo. Thank you very much Mas sudah meluangkan waktunya buat di interview sama Endeavor. Sama-sama dengan senang hati. Thank you juga udah diundang. Iya, sama-sama. Oke. Sekarang kita mau sapa teman-teman dulu. Teman-teman kalau misalnya ada yang during the Instagram Live, kalau ada yang mau bertanya, monggo di halaman komen. Oke. Tunggu, aku juga ada contekan nih. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, Inspigo, taken from inspiration on the go itu podcast media platform karya anak bangsa yang punya visi, kalau aku baca-baca tuh, enrich and empower people's lives by bringing them inspirational talks, useful knowledge, and entertainment anytime, anywhere. Buat yang belum download, recommended banget sambil dengerin, sambil download juga. Karena saya pribadi sudah download dan is a big fan of Inspigo gitu, jadi it's very useful for me sih, gitu. Ya, oh ya Mas Tio, topik kali ini kan kita ngomongin mengenai get inspired ya, whenever gitu, sebagaimana itu adalah salah satu tagline Inspigo itu sendiri gitu. Dan we followed your journey in creative industry, mulai dari Mas Tio dulu di EA ya, Electronic Arts, terus ada Bars and Tone, Blue, terus masuk Pandora, dan karyanya pernah menang juga di Webby Award ya Mas ya. And all those career journey itu kan dari 2005 sampai 2017 ya, kurang lebih 12 years. And also you were still confused kalau ditanya passion lo tuh apa sih gitu. Dan then the thing that tickles our curiosity is how did you come to the idea of Inspigo? Karena aku sendiri sempat dengar interview Mas Tio sama Mas Regi Wahyu di Inspigo yang judulnya Inovasi Tak Terbatas Usia, on shifting from corporate to being an entrepreneur. Dan sekarang kita tuh penasaran of your story nih Mas. Apakah kelahiran Inspigo ini basically tuh berangkat dari your passion, Mas Tio? Mungkin kalau lebih dalam lagi, why do you care about enriching and empowering people's lives? Monggo Mas Tio. Banyak yang pertanyaan ya, satu-satu dulu ya. Iya. Jadi yang pertama sih kalau ngomongin passion, sejujurnya ya kalau dibilang nggak tahu, ya mungkin tahu tapi nggak terlalu
apa ya, mau mikirin too much gitu, karena orang kadang-kadang sekarang thinking too much about their passion. What is my passion? What is my passion gitu, kayak everything needs to be passion driven gitu kan. Ya. Sebetulnya ya kita, kalau aku sendiri sebetulnya lebih suka explore gitu, karena dari situ gue jadi tahu passion gue tuh apa gitu. Jadi dan passion gue juga bisa berubah-ubah dari satu titik ke titik yang lain gitu, seiring mengeksplorasi banyak hal, ketemu banyak sesuatu yang baru, jadi ya passion passion baru mungkin mulai tumbuh gitu ya. Jadi kalau Ya. dibilang passionnya apa, ya memang it's evolving gitu ya over time. Jadi nggak mau stuck di labelin juga passionnya ini terus ya udah ini aja gitu. Pengennya selalu evolve gitu. Nah kalau Inspigo sendiri sebetulnya tadi itu kalau gue bilang evolving, the fundamental of being evolved itu ya keep learning gitu kan, cari sesuatu yang baru, cari sesuatu yang bisa mengenrich diri gue pribadi gitu kan, Ya. karena ya kayak sekarang gitu, misalnya kita during COVID, kalau kita nggak sebagai bisnis, kalau kita nggak learning something new, terus juga coba dengan sesuatu yang baru, kita bisa ya ada mana-mana dan bisa nggak survive gitu kan. Jadi being able to enrich, keep enriching ourselves, to keep exploring, itu salah satu memang yang personally aku itu memang butuh dan suka gitu. Jadi ya itu one of the lahir juga, selain untuk diri sendiri ya, tapi ya aku merasa kayak buat anak-anak muda Indonesia nih, terutama milenial yang semangatnya itu tinggi, itu aku rasa memang mereka tuh butuh kayak apa, konten-konten yang bisa memberi semangat mereka tuh tumbuh terus gitu. Jadi Inspigo mencoba memfasilitasi itulah gitu, supaya kita tetap keep exploring, karena namanya hidup, apalagi di era sekarang yang perkembangan cukup cepat gitu ya, kayaknya nggak bisa sih nggak selalu explore, dan explore itu bukan sesuatu beban ya, sesuatu mindset dan habit gitu yang emang kita harus tumbuhin gitu. Dan gue beruntungnya sih dari Inspigo sendiri nih belajar banyak banget kan. Mungkin tadi udah diceritain ya, dulu lama di US gitu, pernah kerja di US, pernah bikin juga gitu. Jadi di Indonesia mungkin baru sekitar 4 tahun, hampir 4 tahun. Jadi masih dibilang baby banget ya, baby face gitu. Yeah. Jadi masih early phase banget, dimana ya banyak belajar, harus belajar, dan surprisingly sih it's very exciting gitu di sini, dan through Inspigo banyak banget belajar dari teman-teman yang udah ngisi gitu di situ. Gitu. Oke. Siap, siap, siap. Tadi sempat ada yang nanya, ini streaming dalam masjid? Enggak sih, karena ternyata aku nyobain tempat baru di dalam rumah. Ternyata deket sama masjid ya. Oke, oke. Sorry ya teman-teman kalau misalkan agak keberisikan di awal. Oke, thank you Mas. Inspigo ini kan sebenarnya kan pioneer di of podcast media platform ya. Sebelum podcast pada tren gitu dulu. How did you and the team convince Indonesia to give it a try on this product back then? Multiple ini ya, multiple points gitu yang kita coba connect gitu. Yang pertama, Indonesia setelah kita research, kita tanya-tanya ke orang, kita lihat juga secara data gitu, memang it's quite a radio country gitu ya, audio country. Dulu deket banget dengan radio waktu aku masih even SMP, SMA, kuliah gitu, radio tuh it's part of our daily activities lah gitu. Terus kedua, dari ya mungkin 2015 2016 kan behavior shifting tuh di society, di market kita, di mana semua tuh mulai on demand gitu, dengan YouTube, terus dengan macam-macam lah on demand services gitu. Jadi behavior itu mulai kebentuk dan orang pengen konsum sesuatu yang mereka mau gitu. Jadi ada beberapa pain points yang memang kita coba connect gitu, including dulu data 2017 tuh data price itu juga masih cukup tinggi gitu buat seluruh pelosok Indonesia. Jadi kita mikir, oh audio could be a solution. Kita
Kehilangan sinyal sepertinya. Sebentar. Kedengeran nggak? Halo Mas Tio, kayaknya tadi agak keputus. Oh, agak putus ya? Sekarang Iya, udah belum? tadi pas di bagian sekarang udah. Pas di bagian tadi radio industry. Iya, radio industry. Jadi kan kita Mm-mm. connect the dots gitu kan between on-demand behavior, terus radio industry gitu. Jadi ada multiple points yang kita coba combine dan pada akhirnya karena aku juga pendengar podcast juga gitu kan the Mm-mm. biggest upside of listening to podcast is being able to ini ya apa namanya multitask gitu kan bisa sambil Iya, dengerin bisa sambil ngapa-ngapain gitu dan itu kayak iya benar. rasanya uh, liberating banget ya kayak nggak perlu harus on screen all the time gitu jadi itu Agree, yang agree. membuat kita pertama-tama nyoba memang dulu behaviornya belum kebentuk gitu ya tapi kita lihat nih kayaknya ada opportunity ke sana dan di tren seluruh dunia juga kelihatan bahwa it's actually going towards apa tren di Indonesia juga karena Indonesia tuh biasanya telat 3 sampai 5 tahun gitu waktu vlogger zaman-zamannya vlog gitu kita juga telat sekitar 3 tahun. Jadi Oops. Wang. Oke, teman-teman, ini kalau misalkan Instagram live or any other webinars, one of the obstacles itu adalah internet connection. halo El. Halo, Mas. Ya, Kayaknya tadi sorry putus lagi putus ya. lagi. Aduh. Aduh. Jadi Nggak, tadi semua koneksi dulu tadi kita kali ya. sampai di tadi kita sampai di ini nih, apa namanya? Yang telat 3 sampai 5 tahun kalau di Indonesia. Iya, jadi waktu itu kita juga ngeliat tren di luar orang-orang udah mulai biasa dengan podcast. Biasanya 3 sampai 5 tahun itu Indonesia pick up the trend. Jadi itu juga salah satu poin yang kita analyze dan menurut kita ya kita bisa coba connect the dots and predict that trend lah gitu. Oke. Terus kalau misalkan in podcast industri itu kan sebenarnya Inspigo bisa dibilang, maksudnya di Indonesia ya? Halo? Oops. No. Halo Mas Tio. Oh, oke, kita akan coba ajak lagi ya. Sebentar. Karena Inspigo-nya left. Hold on. Oke, kita coba cek lagi. Wah, ini nampaknya hari ini internet agak tidak bersahabat. Maaf ya teman-teman. Kita sambil menunggu lagi Mas Tio untuk masuk. Oke, sebentar.
Sip, sip, sip. Kita request lagi. Mas Tio, halo. Aduh, banyak kendala sekali. Halo, Halo, ya. dengar nggak? Kedengaran kah, Mas? Iya, saya dengar sekarang. Oke, Sekarang Mas bentar bisa ya. dengar aku ya? Dengar, tapi kamu lihat gambarku nggak? Aku lihat. Oh, lihat ya. Mas lihat Masih mau bagus ya. muka aku nggak muncul? Tulisannya we're having trouble loading this live video. Tapi kalau emang bisa ya udah lanjut aja. Oke deh, oke oke, siap siap. Ini di aku sih nyala sih Masnya. Sorry ya, Oke, ini siap siap. tiba-tiba mati. No, it's okay, it's okay, it's okay. Nggak apa-apa Mas. Jadi ini kan kesannya kayak podcast gitu Mas. Jadi nggak kelihatan orangnya. Oke, Internetnya ini daerah-daerah sini lagi. iya, jadi kan Gimana? tadi kan kalau in podcast industri di Indonesia itu kan Inspigo bisa dibilang kayak krem de la kremnya nih Mas untuk yang paling terkenal lah gitu. Dan menurut Mas Tio tuh strength sama value proposition Inspigo tuh apa sih? Dan sebenarnya apa sih yang bisa ditemuin di Inspigo yang others tuh nggak punya gitu? Ya, kita fokusnya memang sharing knowledge based content ya. Maksudnya kita mencoba solve isu-isu yang menurut kita si millennials ini pada butuh gitu through content, through our content. Jadi kita fokus di soft skills, terus kita juga ada konten tentang bisnis, tentang entrepreneurship, terus juga mindfulness, relationship. Jadi topik-topik yang memang mereka tuh butuh bantuan sehingga kita mencoba menghadirkan si konten-konten tersebut untuk membantu solve their problems lah gitu. Jadi fokus kita memang ke situ. Sekarang kita juga expanding our content delivery itu lewat ada webinar, ada lain-lainnya, ada audio playbook kita bilangnya. Audio playbook itu is a new format of audio content yang ada kayak visualnya gitu. Jadi bisa sambil baca-baca, tapi juga main delivery-nya tetap through audio gitu. Jadi sebenarnya fokus kita itu sih knowledge based content yang solving users problem gitu. Kalau kita ngomongin konten sekarang nih, kalau di Inspigo tuh ada in total tuh how many topik sih? Lebih dari 10 ya? Lebih dari 15 aja. Maksudnya kategori? Iya, kategori, sorry. Yang tadi kayak Oh, mindfulness, finance, kita etc. ada sekitar 25-an ya kalau Oke, kategorinya. oke, Cukup luas. Kalau oke, kontennya ya ribuan lah kira-kira. oke. Kalau up until now itu listener-nya udah ada berapa, Mas? Ratusan ribu sih. Oke, siap-siap. Dan popular content atau topik yang sekarang-sekarang ini banyak didengar itu kebanyakan di topik apa aja tuh? Soft skills paling banyak yang dengerin, terus juga bisnis, of course during this time biasanya orang banyak cari solusi, terutama entrepreneur ya untuk cari marketing, misalnya promotion hack gitu kan, atau cara promo lebih kreatif lah gitu. Itu banyak juga didengerin. Mindfulness surprisingly banyak dari awal sampai sekarang gitu ya. Jadi nggak hanya during this pandemi di mana banyak orang yang mungkin cukup anxious gitu, tapi juga dari awal dari awal Inspigo tuh bisa dibilang top 3-nya itu soft skills, business, dan mindfulness tadi. Mindfulness ya. Gitu. Oke. Terus ini ada lagi nih kayak pertanyaan yang paling bikin penasaran buat orang-orang tuh kayak how to monetize it sih Mas kalau di Inspigo itu sendiri. Kita ada beberapa revenue streams gitu. Yang pertama B2C terus subscription. Kita juga jual audio playbook. Audio playbook itu kayak pay per content ya. Jadi belinya tuh per konten gitu, dan range harganya tuh 15.000 sampai 59.000. Jadi nggak terlalu mahal gitu. Nah, terus ada juga kita kerjasama yang one of the biggest ini revenue sources itu dari B2B.
Yang B2B kita kerjasama sama corporations, offer subscription juga, tapi ada custom content. Terus platform kita juga digunakan sebagai learning platform gitu untuk mereka, learning dan communication platform untuk si corporate tersebut gitu, klien-klien kita. Terus yang ketiga kita kerjasama dengan brand, jadi mereka bikin custom content atau ada iklan lah di Inspigo gitu modelnya, kira-kira seperti itu, bikin custom content atau apa namanya iklan-iklan through audio atau visual gitu di Inspigo. I see, okay. And also in podcast ya, konten itu kan sebenarnya the main product gitu, the strength. I have two questions nih Mas. What is the creative process in creating contents at Inspigo gitu? How do you portray atau decide the trends, the needs, and also the speaker? And the second one is, yang pertama dulu deh, nanti. Yang pertama biasanya kita ada dua cara ya. Pertama kita lihat dari isunya yang ada di masyarakat nih apa nih gitu. Terus potensial mungkin isu yang kira-kira akan muncul nih apa gitu. Jadi kita selalu mencoba untuk stay aware gitu dengan isu-isu yang terjadi, sehingga kita mencoba memprovide konten-konten yang solutif lah gitu istilahnya. Jadi kita berangkat dari isunya tuh apa, kita coba cari jawaban-jawabannya dari expert ya, dan ketika expertnya kita cari misalnya bidangnya, misalnya isunya A gitu, bidangnya A, nanti kita coba cari expert yang bisa memberikan solusi terhadap isu tersebut gitu, atau pandangan-pandangan terhadap isu tersebut gitu. Jadi biasanya berangkatnya dari situ atau kebalikannya dari si expertnya gitu. Expertnya, jadi dari sosoknya, misalnya nih sosok ini juga menurut kita dia banyak cerita yang bisa kayak di share ke teman-teman Inspigo. Kita melihat bahwa inspirasinya juga bisa memberi semangat gitu ke teman-teman. Nah kita berangkat dari situ, jadi kita lebih ke figure base gitu. Jadi ada issue base sama figure base lah, kira-kira gitu. And okay, yang kedua sih tadi kayak lebih kepada how do you make sure kalau orang masukin Inspigo tuh they will find things that they cannot find in other places gitu. Do you do like a heavy marketing atau word of mouth untuk make sure people tahu konten dalaman Inspigo tuh itu lo nggak bakalan dapet deh di tempat lain gitu? Iya, soalnya mungkin I would say 97% of our content itu produced by Inspigo. Jadi ya cuma ada di Inspigo, jadi nggak bisa ditemukan di tempat lain gitu. Jadi ya itu it's a key differentiator, karena dari awal sebetulnya waktu kita pertama kali bikin, memang podcast itu belum terlalu populer ya. Jadi bisa dibilang dulu susah juga untuk menemukan creator-creator yang bisa satisfy apa yang kita sebetulnya mau achieve gitu. Nah di awal-awal kita akhirnya bikin sendiri dengan standar kita, dengan format-format yang kita suka, karena di Inspigo juga formatnya agak sedikit berbeda. Kita lebih bite size gitu, pendek-pendek tapi dikumpulin jadi satu album gitu bilangnya. Nah itu sampai sekarang kita masih produce, dan ya sekarang pelan-pelan kita mulai opening up doors itu untuk teman-teman lain untuk masuk ke Inspigo dengan format yang kita punya gitu. Kedepannya sih akan lebih campur gitu ya memang, tapi it's quite heavily curated lah, karena misi kita kan kita mau memberikan knowledge gitu ya, jadi ya nggak bisa sembarangan gitu, jadi harus di curate dulu gitu. Jadi intinya kalau masuk ke Inspigo sih mau dengerin apa aja tuh udah curated, dan you don't have to worry lah kalau ini isinya macem-macem lah gitu, pasti udah di filter sama tim kita. Iya, dan aku juga ngerasainnya itu udah di-filter dan udah di-curate, karena aku suka gimana Inspigo ngasih judul gitu. Jadi kalau misalkan ngasih judul tuh pas orang browsing udah tahu nih, oh nih ini kayak judulnya nih kok kena banget sih di gue gitu, oh gue mau dengerin gitu. Jadi how you put the title gitu udah cukup attract orang-orang gitu. Jadi itu kayak salah satu kekuatan juga sih kalau aku lihat juga di Inspigo ya. Oke. Thank you. Terus dan do you see Inspigo as a community builder, Mas? Kayak Inspigoers kan sebenarnya kan para pendengar Inspigo ya. Do you build a community out of it? Dan kalaupun iya, how do you manage the community?
the community. Ya, kita pendengar kita kan namanya Inspigoers. Nah, kita beberapa kali sudah sebelum COVID ya, kayak mengadakan apa ya, kopdar lah bahasa Indonesianya gitu ya, kumpul-kumpul. Ya. Wah, hilang kembali. Teman-teman, apakah ini di layar saya atau dari sebentar. Tidak. Ternyata. Oke. Masuk lagi. Halo Mas. Ini kali ketiganya kita keluar masuk. Kayaknya memang sudah didesain kita break setiap 15 menit ya. Iya benar. Setiap 10 menit. Tadi nyampe di ini Mas, nyampe di Kopdar dulu sebelum offline. Sebelum pandemi ini. Iya, jadi kita build komunitasnya biasanya kita ketemuan gitu kemarin beberapa kota di Indonesia. Ada kan juga kemarin sebelum COVID itu kita ada kopdar di beberapa daerah di Indonesia, tapi memang sekarang kita belum bisa nih gitu. Cuma kadang-kadang kita ketemu virtual gitu. Jadi untuk mengengage community biasanya ya kita ada ketemuan, terus kita saling tuker kayak our favorite podcast tuh apa, terus apapun yang bisa kita improve dari sisi fitur gitu. Gue mau request ini dong, request ini gitu. Biasanya di dalam event itu tuh bisa di-share gitu dari semua pendengar-pendengar kita gitu. Jadi memang asking itu ya para pendengarnya ya. Yeah, we're building this, we're making the content juga kan for them gitu. Jadi ya kita mencoba serve mereka juga gitu, dan ya so far sih ya memaintain si komunitasnya sih kira-kira kayak gitu dan mereka antusias banget sih. Kayak waktu itu kita bikin di Surabaya, ada beberapa datang dari Malang, dari beberapa daerah di sekitar Surabaya yang harus naik kereta. Jadi memang kita bisa bilang cukup antusias untuk memberikan input, memberikan sharing tentang konten-konten kita gitu. Jadi kita very thankful ke mereka sih. Jadi kita sering coba kasih inilah opportunity untuk bisa ketemuan bareng-bareng sama mereka. Oke deh, siap. Terus kalau sekarang kan udah banyak nih Mas berjamuran podcast gitu, dan people sebenarnya juga bisa create their own podcast juga gitu. And with all these trends gitu, how do you see podcast industry sih Mas in the future gitu, especially di Indonesia? Do you also see a career in this industry buat mereka yang jadi content creator atau for example? Iya, jadi sebetulnya one of the challenges itu kan di setiap konten format itu kan kayak monetization modelnya ya gitu ya. Jadi kita lihat dari model kayak video gitu, YouTube for a long time kayak susah banget untuk monetize kan gitu. Tapi pada akhirnya setelah mungkin berapa 15-10 tahun gitu, lebih kayaknya 13 tahunan gitu, itu akhirnya bisa menemukan monetization model yang scalable, yang bisa nggak cuma menguntungkan para creator tapi juga menguntungkan company-nya gitu. Itu memang setiap format dari konten itu tuh harus mencari itunya dulu gitu. Kalau podcast akan mencoba ke sana nih gitu, tapi it takes a while untuk bisa nemuin format yang benar-benar bisa meng-create tadi bisa dibilang career lah gitu di podcast gitu. Jadi itu challenge yang terbesar gitu. Until that point ya kita harus bisa mencari, especially as a company gitu ya, kita mencari monetization model yang menuju ke sana dan yang lain-lainnya gitu, sehingga juga secara bisnis bisa terus berjalan gitu. Jadi kedepannya menurutku sih it's very promising gitu, tapi memang PR pertamanya itu
we need to find the middle ground for everybody gitu kan, dari platform, user, sama creator gitu kan. Jadi ada three parties yang kita mesti dapetin nih titik tengah in terms of business model, yang mana yang paling bisa create this triple win experience gitu buat semuanya. Gitu sih. Even kayak kita lihat misalnya musik gitu ya. Kalau musik menurutku masih cukup challenging juga. Aku dulu lama di Pandora kan. Pandora is a music streaming platform. Jadi itu juga sampai sekarang masih cukup challenging gitu kalau aku lihat ya, karena streaming itu, music streaming, user mungkin bayar flat fee gitu untuk subscription, tapi si creator itu bayar mungkin per play gitu, per spin gitu. Nah, sedangkan si artis dibayarnya kecil banget gitu kan, per spin itu berapa sen gitu. Jadi kalau aku lihat sih belum ketemu nih format yang klik, yang tiga-tiganya bisa dapat win yang fair lah gitu. Itu juga masih evolving dan ya begitu juga dengan podcast sih aku bilang gitu. Kalau YouTube mungkin udah kelihatan nih, udah cukup win-win lah, si user juga kadang-kadang they don't mind untuk ngelihat iklan gitu. Kalau yang ad based, creator bisa naro AdSense dengan mudah gitu dengan platform YouTube. YouTube-nya juga dapat duit yang cukup signifikan gitu. Jadi kayaknya this triple win ininya sih udah cukup clear kalau di situ gitu. Makanya growth-nya bisa lebih cepat gitu. Tapi it took a lot of years untuk nemuin itu ya. Jadi dan PR-nya sih sebetulnya lebih ke situ sih. YouTube sendiri itu ya, maksudnya makin kesini aku juga ngerasa kayak agak ganggu juga sih kalau tiba-tiba muncul lagi dengerin ini tiba-tiba muncul iklan. Apakah kamu mau ini? Tar dulu deh gitu. Kalau menurut Mas Tio tuh sebenarnya industri podcast misalnya Indonesia terhadap podcast itu udah cukup maju belum sih, atau sebenarnya dia masih agak terbelakang dibandingin mungkin di regional gitu, atau mungkin di APEC itu sendiri? Atau memang udah cukup unggul sebenarnya kita? Kalau di Southeast Asia karena memang market size-nya besar gitu ya, jadi memang cukup besar sih secara size gitu ya. Tapi kalau di dunia mungkin secara maturity kita masih early banget gitu. Especially kita mungkin baru hype-nya tuh mungkin 2019, 2020 ini, especially during pandemi gitu. Itu baru escalate gitu numbers-nya. Tapi kalau dibilang early, kalau dibilang phase-nya mungkin masih di awal-awal, karena kita mungkin secara interest udah mulai terbangun gitu untuk dengerin, tapi kan secara monetization masih belum dapat tuh gitu. Jadi paling monetization-nya kan sekarang modelnya yang adlibs gitu kan, sponsored by gitu, itu oke untuk view mungkin few years ahead gitu. Cuma ideally kan kalau kayak YouTube itu kan mereka nggak, tanpa sponsor pun mereka bisa pakai iklan dari platformnya gitu. Jadi itu hal yang berbeda, dan kita sih melihat trennya sih ke arah sana gitu. Oke. By the way, ini ada yang nanya, tadi katanya Indonesia adaptability to trend is 4 to 5 years. Is it correct? And why is it take so long for Indonesia to reach the highest peak on the trend? Apakah adaptabilitas Indonesia terhadap ini? Nggak juga sih, sebetulnya bukan masalah adaptability ya, tapi kalau aku lihat sebetulnya lebih ke biasanya kalau udah tren di luar gitu, di US atau di Europe, tapi mostly di US kalau kita lihat gitu, kalau udah menuju mainstream gitu, dari sini baru ngelihat kayak wah itu keren juga ya. Nah pelan-pelan itu kan mungkin early adopters dulu yang ikutan gitu kan. Setelah itu baru kayak first wave-nya. Nah pas first wave-nya itu baru kerasa bahwa itu udah masuk ke sekitar 3-4 tahun setelah tren itu terjadi gitu. Jadi biasanya yang kayak ya vlogging, terus podcasting itu kelihatannya patternnya seperti itu gitu. Bukan masalah adaptability ya, tapi mungkin karena di sana udah proven gitu, baru kita lebih awake lah untuk kayak nyoba gitu. Ini kayaknya bagus juga lah.
Tapi I again, see. market Dan, market Indonesia juga menurutku kadang-kadang kita bisa ya lebih cepat dari 3 sampai 5 tahun, itu cuma average aja kan. Dan ya, kita lihat ya pas vlogging kayak gitu, pas podcasting ini mirip-mirip kayak gitu juga durasinya. hmm, hmm, oke. Mas Tio tuh sebagai entrepreneur, sebagai leader itu, menurut Mas Tio apa sih difference between a leader in the corporate industry versus in your own business? What is the significant difference? Significant different ya. Iya. Yeah, of course Emang sih yang satu responsibility-nya. sih manage sendiri sih. Tidak. Ternyata benar. Tiap 10 menit diharuskan break mungkin ya. Halo Mas Tio, tadi agak sempat freeze. Kayaknya kan freeze lagi sekarang nih. Sebentar. Mas Tio sorry ya kalau misalkan ini harus mengulang. Mohon maaf. Tadi udah nih kayaknya nih, udah. Berarti tadi tuh significant difference-nya kita tadi sampai di bagian sekarang itu lebih ke manage. Hilang lagi nih. Halo Mas. Oke, topik Inspigo ada mindfulness. Jadi, wah sekarang left. Mari kita add kembali. Inspigo. Ini dia. Oke. Halo Mas. Oke, Aku hai Jen. jadi ternyata kan salah satu kontennya itu kan tentang mindfulness sih. Jadi kita harus napas dulu mungkin ya tiap 10 menit gitu. Baru kita lanjut lagi. Mas Tio pun tadi Coba boleh internet. diulang nggak? Boleh diulang yang bagian apa berperbedaan itu lebih kepada yang satu memang manage sendiri sih. Tapi tadi stop di situ. Iya, sebetulnya ya, dua-duanya ada challenge-nya masing-masing ya. Kalau bisnis kan kita Ya. banyak aspek ya, ada shareholder, ada ini juga kan employee kita, dan ya lebih menyeluruh lah gitu. Kalau kalau leader di company ya tergantung role-nya ya. Kalau misalnya role-nya cukup tinggi, membawahi semua karyawan atau responsibility-nya seluruh perusahaan, ya itu hampir mirip-mirip juga gitu. Tapi kalau role-nya mungkin nggak sebesar itu, ya of course tanggung jawabnya juga lebih kecil gitu. Tapi memang kalau bisnis itu memang small business atau medium business atau big business, ya itu juga challenge-nya masing-masing punya perbedaan gitu ya. Kalau kita mungkin small gitu, bisa hitungnya small medium lah gitu, itu juga ya harus di saat-saat kayak gini, apalagi di era-era yang unexpected gitu ya, harus bisa menggerakkan bisnis kita atau tim kita ya, gimana caranya ya bisa survive dan thriving gitu kan. Nah itu juga satu seni yang ya sama-sama harus terus belajar gitu ya. Jadi emang kalau mungkin sebagai leader di company ya banyak poin-poin di mana ya decision making itu nggak secepat itu untuk diputuskan gitu. Tapi kalau di bisnis sendiri ya kita bisa sebagai owner, ya kita bisa mencoba mendrive ini mau kemana nih gitu. Jadi ya responsibility lebih besar lah gitu, karena nahkoda kapalnya gitu kan. Ya, betul. Kalau misalkan menurut Mas tuh what is the most rewarding and the hardest thing in becoming a leader?
Rewarding kalau tim dan atau member of the team itu bisa berkembang ya, bisa punya achievement mau personal ataupun through the company gitu. Itu kalau mereka punya uh, development di personal mereka, menurutku itu satu kebanggaan lah yang bisa aku rasa. Mungkin waktu bekerja bareng kita itu state-nya di mana, terus setelah bekerja sama kita state-nya di mana, dan itu kan ya, increase itu tuh bisa dibilang kita melihat pertumbuhan mereka dan kita bisa berimpact lah ke kehidupan mereka. Itu salah satu yang cukup fulfilling gitu. Mereka bisa jadi another great leader gitu. Itu salah satu fulfillment yang bisa jadi kebanggaan juga gitu ya. Intinya sih kita Yeah. semua pengen sama-sama berkembang, tapi melihat hasil mereka atau perkembangan mereka itu uh, uh, cukup satisfying sih, bisa dibilang as a leader. Nah, oke. Tapi kalau untuk the hardest thing-nya apa nih, Mas? Kalau sebagai leader? Ya harus ya decision making, terus mencoba mengguide mereka juga kan untuk menempuh kayak jalan yang kayak misalnya sekarang kita juga nggak tahu the next trend tuh apa sih gitu, the next big behavior tuh seperti apa sih gitu, behavior orang-orang especially Yeah. di Indonesia ini akan seperti apa gitu. As a leader ya we need to take a risk, we need to make decision whether itu works atau doesn't work, yaitu kita harus bisa memanage risk itu kan. Itu ya nggak gampang karena banyak calculation yang harus kita pikirkan, tapi at the same time we need to do it really fast gitu. Jadi itu juga ya nggak gampang, cuma as we practice more and more ya hopefully bisa jadi sesuatu habit yang lebih mudah gitu dilakukan. Bukan mudah sih, tapi lebih cepat aja, lebih gesit gitu. Okay. And if you could travel back in time nih, Mas, on your early year in starting Inspigo, what would you say to your younger self? Well, Inspigo especially. Ya. Yeah. Emang sih ini belum gitu lama ya. Tapi begitu lama ya, apa ya? Apakah mungkin seharusnya ini gitu biar ini lebih cepat gitu, atau I should have start this earlier or nggak ada sih, kayak ya whatever decision yang kita udah buat, buat ya we you know took full responsibility dan aduh hilang. Sungguh berat untuk hari ini. Oke, mari kita panggil lagi Mas Tio. Ini sudah ke berapa nih? 6 kayaknya. Atau 5. Agak berlebihan sih 6. Halo Mas Tio. ya setiap 2 pertanyaan break dulu kayaknya. Bener. Oke, ini nih 2 pertanyaan terakhir Mas. Habis ini udah nih, beneran. Inspigo mau dibawa kemana Mas ke depan? Pertanyaan udah dijawab belum sih? Pertanyaan udah kejawab kok. You don't have anything to say to your younger self karena apapun decision yang udah dibikin ya it is what it is gitu sampai ke sekarang ini gitu. It's where you are right now kan ya. Kalau misalnya Mas Tio ngeliat Inspigo ke depan tuh mau dibawa kemana sih? And also do you have future hope mungkin untuk dunia perpodcastan di Indonesia? Aku mungkin lebih yang ini ya, mungkin yang tadi pertanyaan pertama. Aku ngerasa
knowledge itu tuh something that we need every single day gitu. Tapi kita nggak Ya. merasa knowledge itu satu kebutuhan. Banyak orang yang nggak merasa knowledge itu satu kebutuhan. Hmm. Kalau knowledge ini bisa lebih mudah di consume gitu through audio atau apapun itu, Inspigo tuh mengarah ke sana gitu. Karena anything we do, misalnya kita lulus kuliah, dari lulus kuliah mau cari kerja gitu, anything we do abis cari kerja kita mau nikah mau punya anak, kayak every step or every stage of our life untuk move atau untuk progressing, ya we need knowledge gitu. Dan menurutku tuh kayak knowledge itu satu apa ya, konsep yang mungkin orang mikirnya masih kayak harus belajar di kelas, harus ngambil sertifikat ini, sertifikat itu gitu. Knowledge itu something ya that you need to consume all the time gitu, karena the more you know about things, ya the more you can actually explore life dan make decisions and create something for the world gitu. Jadi sebetulnya knowledge itu ya sesuatu yang emang kebutuhan lah gitu. Jadi sebenarnya Inspigo tuh mengarah ke titik itu, di mana kita pengen kebutuhan untuk consume knowledge ini bisa lebih terbangun lagi, dan kita bisa memprovide mereka lebih mudah lagi through audio mostly, dan through other types of content lah gitu. Jadi kita sekarang fokus di audio. Memang menurut kita audio itu cukup powerful untuk menghantarkan knowledge ini dengan model bite size yang kita lakukan. Tapi kedepannya our focus is delivering this knowledge to empower atau enrich people sih gitu. People's life ya. Oke. Last but not least nih Mas. Abis ini mungkin akan mati lagi Mas koneksinya. Jadi ini pertanyaan terakhir jangan nih. Dong, mudah-mudahan. Aku jadi sedih soalnya. Bonus question, ini bonus question yang terakhir. Name a movie atau song atau lirik atau quotes from someone ya, yang selalu Mas Tio inget dan itu bisa dibilang jadi kayak pegangan in any situation. Do you have it? Apa ya? Aku agak-agak hippie ya. Aku suka John Lennon sih, gitu kan. Oh. Kenapa nih? Kenapa dari John Lennon? Ya kalau dibilang lirik, mungkin Imagine is one of menurut gue powerful songs yang nggak ada matinya gitu secara lirik gitu. It's all peace for humankind gitu kan. Imagine all people gitu bisa live in peace gitu. Terus ya nggak ada boundaries between us gitu. Jadi itu mungkin aku bilang bisa jadi salah satu lirik dan apa ya, kayak perspektif hidup aja untuk kedepannya. Dan untuk nggak punya boundaries, ya we need all this knowledge gitu kan, supaya kita bisa lebih open minded gitu kan. Jadi ya mungkin related juga sama yang kita lakuin sekarang gitu. Dan ya mungkin kalau dibilang lirik itu lirik-liriknya Imagine menurutku salah satu favorit. Oke. Oh ini ada Yasa, Mas Tio idolaku. Aduh, Yasa, idolaku juga. Ya ampun, ada yang bilang ketahuan ya, angkatan berapa tuh kan. Iya. Aduh. Tapi udah nih Mas. Itu kan Imagine. Gue suka yang lain juga. Iya Mas Tio. Kalau ngomongin lirik gitu. Kenapa? Yang Imagine. Oke, tunggu kita lihat timing ya. Oh ini 19:49. Oke, ini hampir 60 menit sebelum keburu mati lagi. I think we need to udahin aja dulu untuk sekarang. Ini sekarang Mas Tio udah mati lagi nih, belum kan? Oh masih online. Sampai deg-degan. Thank you very much Mas Tio buat your time. Ya, semoga talk kali ini tuh bisa kayak memberikan, bisa enrich dan empower listener semua. We have all talks in our Instagram TV juga, jadi akan stay di situ buat teman-teman yang mau lihat itu bisa balik lagi ke situ. And once again, thank you Mas Tio. See you. Thank you. Everyone. See you next
di hari yang sama jam 7 juga. Selamat beristirahat Mas Tio dan keluarga dan teman-teman semua ya. Thank you. Thank you once again, Thank Mas. you. Thank you. Bye. Bye.